Shalom, damai di hati. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih anugerahnya kepada kita semua. Kita pun diberikan kesehatan, kekuatan, waktu dan kesempatan. Memungkinkan kita semua boleh ada di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan kunjungan, sharing dan penggembalaan Kusapa. Oleh karena itu kami mengucapkan selamat datang kepada hamba pelayan Tuhan, Pendeta Andrio Awi STH, yang nantinya akan menjadi pemateri narasumber kita di saat ini. Selamat datang juga kepada seluruh pelayan khusus, bahkan Bapak Ibu semuanya dalam kegiatan Kusapa saat ini. Sebelumnya mari kita akan buka dengan doa yang akan dibawakan oleh Penatua Agustina Lalensang. Dipersilakan. Mari berdoa. Segala puji syukur hormat kami persembahkan kepadamu ya Allah Bapa kekal di surga, karena cinta kasih pertolongan Tuhan senantiasa kami alami dan rasakan di dalam kehidupan ini. Sepanjang hari ini Tuhan sudah menuntun akan kehidupan kami, dan di malam hari ini kami boleh terkumpul lagi dengan program Kusapa. Biarlah Tuhan Engkau menuntun akan program ini sehingga boleh berjalan dengan baik. Baik pemateri, Bapak Pendeta Andrio Awi STH, bahkan pelayan khusus dan jemaat sekalian yang tentunya sudah bersama-sama di saat ini. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik, hanya sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah namamu, ini doa dan permohonan kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab yang akan dibawakan oleh Diaken Karnia Engkeng. Dipersilakan. Pembacaan Alkitab di saat ini terambil dalam 2 Samuel pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-12 dengan perikop Absalom mengadakan persepakatan gelap. Sesudah itu Absalom menyediakan baginya sebuah kereta serta kuda dan 50 orang yang berlari di depannya. Maka setiap pagi berdirilah Absalom di tepi jalan yang menuju pintu gerbang. Setiap orang yang mempunyai perkara dan yang mau masuk menghadap raja untuk diadili perkaranya. Orang itu dipanggil Absalom dan ditanyai, "Dari kota manakah engkau?" Apabila ia menjawab, "Hambamu ini datang dari suku Israel anu," maka berkatalah Absalom kepadanya, "Lihat, perkaramu itu baik dan benar, tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau." Lagi kata Absalom, "Sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri ini, maka setiap orang yang mempunyai perkara atau pertikaian hukum boleh datang kepadaku, dan aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil. Apabila seseorang datang mendekat untuk sujud menyembah kepadanya, maka diulurkannyalah tangannya, dipegangnya orang itu dan diciumnya." Cara yang demikianlah diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang mau masuk menghadap untuk diadili perkaranya oleh raja, dan demikianlah Absalom mencuri hati orang-orang Israel. Sesudah lewat 4 tahun, bertanyalah Absalom kepada raja, "Izinkanlah aku pergi supaya di Hebron aku bayar nasarku yang telah kuikrarkan kepada Tuhan. Sebab hambamu ini ketika masih tinggal di Gesur di Aram telah bernasar demikian, jika Tuhan sungguh-sungguh memulangkan aku ke Yerusalem, maka aku akan beribadah kepada Tuhan." Lalu berkatalah raja kepadanya, "Pergilah dengan selamat." Maka berkemaslah Absalom dan pergi ke Hebron. Dalam pada itu Absalom telah mengirim utusan-utusan rahasia kepada segenap suku Israel dengan pesan, "Segera sesudah kamu mendengar bunyi sangkakala berserulah, Absalom sudah menjadi raja di Hebron." Beserta Absalom turut pergi 200 orang dari Yerusalem, orang-orang undangan yang turut pergi tanpa curiga dan tanpa mengetahui apapun tentang perkara itu. Ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruhnyalah datang Ahitofel, orang Gilo itu, penasehat Daud dari Gilo kotanya.
Demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat dan makin banyaklah rakyat yang memihak Absalom. Demikian firman Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab kita di saat ini. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Pendeta Andrio Awi STH. Dipersilakan. Acara kusapa, kunjungan, sharing dan penggembalaan Jemaat Gemim Betania Teling Kulu. Dan pada kesempatan ini kita akan menelaah, membahas, mendiskusikan pembacaan dari kitab 2 Samuel pasal 15 ayat 1 sampai 12 yang diberi tema berjudul Waspadalah terhadap persepakatan gelap. Saudara-saudara, teman-teman pelayan jemaat yang dikasihi Tuhan, pengertian daripada waspada yaitu berhati-hati atau berjaga-jaga. Waspadalah artinya sebuah ajakan ataupun perintah bahwa hal ini harus kita lakukan. Istimewa sebagai warga gereja, warga negara, sebagai orang-orang percaya di tengah-tengah kehidupan, dimanapun kita pergi dan berada. Harus berjaga-jaga, bersiap siaga terhadap setiap bentuk kesepakatan. Kesepakatan itu ada kesepakatan terang-terangan, kesepakatan yang baik, tapi ada juga kesepakatan yang berbau tidak baik, mengandung unsur-unsur dalam kiasan kita gelap. Kesepakatan atau persetujuan, permufakatan, yang biasa juga diistilahkan permufakatan jahat. Tapi tema kita berangkat dari pembacaan, mengambil kata persepakatan gelap. Persepakatan secara rahasia, sembunyi-sembunyi. Dapat juga diartikan tidak halal, tidak sah, ya, menurut peraturan atau etika yang berlaku di tengah-tengah kehidupan ini. Itulah juga yang biasa disebut dengan istilah konspirasi, permufakatan jahat, biasa diterjemahkan. Dan dalam konteks ini dikiaskan persepakatan gelap. Mengapa tema ini? Alasan tema ini dipilih sangat mungkin terkait dengan situasi kita secara konkret sebagai warga gereja, tapi juga sebagai warga masyarakat Indonesia yang sedang dan sementara mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan umum, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden. Nah, hampir setiap hal yang menjadi pembicaraan, apapun itu yang dibicarakan, akan berujung kepada suasana politik saat ini. Ya, rasa-rasanya seperti itu. Ya. Tidak ada pembicaraan yang tidak berujung dengan situasi politik yang berkembang saat ini. Berhubungan dengan tanggal 14 Februari dan seterusnya itu. Sebab pemilu bisa saja ada 1 putaran atau 2 putaran kan, jadi akan berkelanjutan. Nah, dalam kaitan itu terjadi yang kita rasakan adalah adanya persaingan politik. Ada perang politik, ya kan? Dan
terkait dengan itu, upaya-upaya yang dilakukan oleh masing-masing kandidat ataupun para pendukung adalah mencari dan merebut hati rakyat supaya bisa berhasil mendapatkan kemenangan atau mempertahankan kekuasaan atau kedudukan. Nah, dalam kenyataan situasi itu juga sering kita menghadapi tindakan-tindakan yang disebut money politik, politik uang, politik transaksional, politik tukar tambah, koalisi dan segala macam, ya. Dan tidak lain muncul pula kampanye-kampanye negatif atau negatif campaign, bahkan black campaign. Ya. Ada dua model kampanye, kampanye negatif dan kampanye hitam. Kampanye negatif itu ya bersifat lunak lah, tapi black campaign itu memang selalu mencari-cari kesalahan-kesalahan lawan politik, ya, dan dicari-cari untuk dijadikan alasan untuk menyudutkan ataupun menjatuhkan. Ya. Dan terkait dengan itu tentu ini bagian dari upaya-upaya yang sering kita hubungkan dengan menghalalkan segala cara, ya, untuk mencapai tujuan. Padahal seharusnya suasana politik ini menjadi satu kesempatan berkompetisi secara sehat, ya, untuk membangun perilaku yang sehat bagi kita sebagai warga masyarakat Indonesia sekaligus sebagai warga gereja. Karena itu seharusnya upaya perjuangan yang dilakukan oleh para kandidat ataupun para pendukung itu seharusnya menggunakan strategi-strategi yang bijaklah, yang betul-betul dapat dikategorikan sehat dan terang-terangan, kan? Sesuai dengan aturan, moral, etika yang ada di tengah-tengah kehidupan ini. Tapi juga alasan pemilihan tema ini untuk mempersiapkan kita, memperlengkapi kita sebagai warga gereja, supaya memiliki kecerdasan dan kecermatan di dalam memilih dan bertindak menyikapi situasi politik yang semakin dinamis, semakin bahkan dikatakan panas, semakin memanas mendekati hari H. Supaya warga gereja tidak kehilangan integritas sebagai orang-orang percaya yang meyakini bahwa segala sesuatu juga ada dalam rencana dan kehendak Tuhan. Ya. Nah, tema ini juga seharusnya mau menyadarkan kita supaya berpolitik secara baik. Ya. Politik itu sebetulnya pertengkaran atau perdebatan ide, gagasan. Ya. Kalau itu dilaksanakan sesuai aturan yang disepakati. Itulah yang disebut politik yang demokratis. Nah, mari sekarang kita masuk pada kitab Samuel ini. Kitab Samuel ini ada dua, 1 Samuel dan 2 Samuel. Dahulu itu satu kitab, tapi kemudian dalam perjalanan sejarah dibagi dua. 1 Samuel itu bicara sejak masa hakim-hakim sehingga sampai pada Raja Saul. Nah, kitab 2 Samuel ini
secara khusus tentang Raja Daud dan keturunan dan segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah kekuasaan pemerintahan Raja Daud. Dalam mana saat itu kerajaan Israel mencapai kejayaan di berbagai segi. Ya. Kitab ini kebanyakan disepakati oleh para ahli ditulis sekitar tahun 1000 sebelum Masehi atau abad ke-10. Bahkan ada yang berani mengatakan tahun 1010 sebelum Masehi. Jadi kurang lebih 3030 tahun yang lalu kitab ini ditulis. Nah, menceritakan tentang pemerintahan Raja Daud atas bangsa Israel, kejayaan, kemenangan, tapi juga masalah-masalah di sekitar kepemimpinan Daud, bahkan pribadinya. Secara terbuka, kitab 2 Samuel ini atau secara jujur menyampaikan Daud dan keluarganya. Tidak ada satupun sepertinya yang disembunyikan. Ya. Hal baik atau hal buruk yang dilakukan Daud secara terbuka dituliskan dalam kitab 2 Samuel ini. Artinya mau dikatakan oleh penulis ini bahwa Daud bukanlah manusia yang sempurna. Tapi Daud adalah sosok figur yang setia dan takut akan Tuhan. Bahkan sesungguhnya dia lebih banyak memperlihatkan kehidupan yang mengandalkan Tuhan. Tidak mengandalkan dirinya dan kekuatan-kekuatan apapun. Karena itu yang tidak diperhatikan di sini juga bagaimana Tuhan memelihara janjinya tentang kedatangan Mesias. Ya, akan mengikuti garis keturunan Daud. Dan mari kita masuk pada tafsiran tentang kitab 2 Samuel ini, khususnya ayat 1 sampai 12. Intinya mengisahkan tentang upaya anak ketiga daripada Daud, Absalom, ya, untuk mengambil alih atau merampas, mengkudeta Raja Daud. Begitu. Nah, Absalom ini adalah anak ketiga atau putra ketiga dari istri yang lain daripada Raja Daud. Ibunya bernama Maakah, anak dari Raja Gesur. Ya. Jelas dalam pembacaan kita bahwa memang pada zaman itu relasi kerajaan-kerajaan kecil di sekitar wilayah kekuasaan kerajaan Israel Daud ya kadang-kadang membawa upeti kepada penguasa paling terbesar itu. Sudah merupakan kebiasaan ya seorang raja supaya melindungi kerajaannya, supaya kerajaannya tidak terancam, ya, memberi upeti anak putrinya untuk dijadikan sebagai istri raja yang paling berkuasa zaman itu. Itu tujuannya untuk mengamankan kerajaannya. Sehingga terjadi relasi antara Daud dengan kerajaan Gesur. Kerajaan Gesur ini boleh dikata kerajaan kecil yang kurang terkenal di daerah utara Israel, kurang lebih di sekitar Suriah, ya,
daerah dataran tinggi Golan. Dan dalam cerita sebelumnya kita mendapati siapa sesungguhnya Absalom ini. Dia mempunyai seorang adik perempuan yang juga sangat dikenal, sangat cantik. Dan Absalom sendiri juga sangat dikenal, bahkan tidak ada duanya. Seorang anak muda yang begitu tampan dan tidak ada cacat celah dari ujung rambut sampai di ujung kaki, atau dari ujung kaki sampai di ujung rambut. Jadi dia sangat populer saat itu di kalangan anak muda. Nah, peristiwa pemerkosaan ataupun tindakan kekerasan dari Amnon, anak sulung daripada Daud, terhadap Tamar, adik daripada Absalom ini menimbulkan rasa benci dan dendam. Mulai menanamkan benih-benih jahat dalam diri seorang Absalom. Sehingga dia merencanakan dan berhasil melakukan tindakan balas dendam, membunuh Amnon yang telah menodai adiknya Tamar. Ya. Adik seibu daripada Absalom itu Tamar. Ya. Gitu. Dan karena peristiwa pembunuhan itu, ia harus melarikan diri ke kampung halaman ibunya di Gesur, kan? Melarikan diri, bersembunyi. Dan itu berlangsung selama kurang lebih 3 tahun. Tapi kemudian seorang panglima yang sangat terkenal dari Daud, Yoab namanya, setelah melihat kondisi Daud sudah stabil, tidak lagi berduka, tidak lagi marah, berangsur-angsur dengan waktu, kesedihannya mulai menurun. Dan karena itu Yoab melihat kondisi sudah saatnya dia memanggil kembali anak Daud ini, Absalom, untuk kembali ke Yerusalem. Jadi Absalomlah yang menginisiasi itu, karena ada maksud baik dari Absalom supaya terjadi pemulihan hubungan antara orang tua dan anak. Tetapi bagi Daud belum bersedia untuk bertemu langsung dengan Absalom. Karena itu Daud mengizinkan dia pulang, tapi hanya tinggal di rumahnya. Mungkin di salah satu villa yang dari mamanya Absalom ini. Ya. Artinya di saat itu dia menjadi tahanan rumah lah. Ya. Tidak boleh kemana-mana. Tapi tak lama kemudian Absalom mulai merencanakan sesuatu yang aneh-aneh ke arah yang tidak baik. Dia berupaya memanggil supaya Yoab lagi memfasilitasi dia supaya dapat bertemu dengan Raja Daud, ayahnya. Tetapi berkali-kali dipanggil oleh Absalom, Yoab tidak pernah menanggapi. Nah, taktik yang digunakan adalah Absalom membakar ladang jelai gandum daripada milik Yoab ini. Dia memerintahkan anak buahnya untuk membakar ladang yang bersebelahan dengan milik daripada Absalom. Sehingga mengetahui bahwa ladang jelai gandum daripada Yoab ini dibakar oleh anak buah daripada atas perintah Absalom, maka datanglah Yoab kepada Absalom. Mungkin mau komplain atau mungkin mau mencari apa alasan itu, tapi kemudian dalam cerita itu maksud daripada Absalom supaya Yoab datang kepadanya.
supaya Yoab lagi untuk memfasilitasi supaya dia dapat bertemu dengan Daud. Saat ada pertemuan antara Daud dan Absalom, itu berarti sudah terjadi perdamaian sama sekali. Dan itulah yang terjadi menurut cerita kita dalam pasal 15 ayat 12. Akhirnya Daud mau menerima. Absalom datang kepadanya. Gitu. Walaupun Absalom bilang kalau memang dia akan dihukum mati oleh Daud, biarlah itu terjadi. Tapi Yoab mampu memfasilitasi itu. Yoab sangat berjasa dalam hal ini. Mengembalikan Yoab dari pelarian di Gesur dan mempertemukannya dengan Daud, ayahnya. Tapi setelah dia diterima oleh Daud, mulailah pada saat itu dikatakan sesudah itu Absalom menyediakan baginya sebuah kereta serta kuda dan seterusnya. Dimulailah satu rencana yang disebut upaya merampas kekuasaan atau mengkudeta Raja Daud. Yang dilakukan pertama adalah dia berusaha mencari atau meraih simpati, ya, mencuri hati, mencuri perhatian daripada rakyat Israel. Tapi berkaitan dengan itu, dia juga melakukan apa yang disebut menjelek-jelekan, memburu-burukan kekuasaan Daud saat itu. Karena apabila ada orang datang ke istana, maka bersama 50 orang yang menyertai dia, dia telah memamerkan keretanya di pintu gerbang istana, bahwa setiap orang yang mau mencari keadilan kepada raja harus bertemu, dijumpai oleh Absalom ini. Bukannya memberi harapan supaya mereka boleh terus masuk ke dalam istana, tapi ternyata itulah yang terjadi. Dia mengatakan tidak ada harapan nguni kalau mau cari keadilan kepada raja. Begitu kira-kira dia bilang. Sebab ngoni urusannya nak kan mau beres. Percuma dan kalau ngoni mau terus di sana mau selesaikan tuh masalah. Kan? Dia menanamkan pesimisme kepada rakyat. Tapi juga mempromosikan atau mengkampanyakan atau ya menyampaikan dirinya kalau seandainya dia yang menjadi hakim, maka pasti perkara-perkara yang dialami, masalah ketidakadilan di masyarakat itu akan teratasi. Dia memotong jalan rakyat untuk mencari keadilan kepada raja dengan menyebarkan semacam hoax, ya, sia-sia mencari keadilan kepada raja. Tapi berkaitan dengan itu dia memanfaatkan untuk mencuri hati. Bahkan dia menyalami, menjumpai rakyat itu dengan rendah hati. Karena memang Absalom memiliki karisma yang pandai mengambil hati rakyat atau orang lain. Dia terkenal tampan, gagah, ya, menarik pokoknya. Dan karena itu mereka percaya apa yang dia katakan. Dan itu dilakukan secara hanya di pagi-pagi hari, mungkin orang belum sibuk, belum apa. Ya. Nah, jadi itulah kita melihat bagaimana bagian ayat 1 sampai 7 itu, atau ayat 6 itu, menyampaikan hal itu. Upaya-upaya Absalom meraih simpati rakyat, supaya ia boleh merencanakan sesuatu yang lebih besar,
sehingga dia sudah mendapatkan dukungan di Yerusalem, kan? Itu di seputaran istana. Nah, selama 4 tahun, ya, dikatakan dalam ayat 7 itu, Absalom membangun komunikasi politik dengan jaringan bawah tanah, istilahnya. Itu. Aksi pemberontakan itu kan biasanya disebut aksi bawah tanah, kan? Diam-diam, artinya sembunyi-sembunyi dia mulai menghimpun kekuatan dengan orang-orang yang mendukung dia. Bahkan dia harus bisa memastikan kerajaan atau masyarakat 10 suku yang ada di bagian utara itu sebagian besar sudah menjadi pendukungnya. Dan itu dia sudah menyebarkan orang-orang di sana untuk menyampaikan rencana-rencana daripada Absalom ini. Karena rupanya sudah ada ketegangan 10 suku di utara dengan 2 suku yang berkuasa di selatan atau di kerajaan istana Yerusalem. Jadi Yehuda itu kemudian kan menjadi kerajaan Israel Selatan dan Israel itu menjadi kerajaan Israel Utara 10 suku. Di selatan itu hanya suku Yehuda dan suku Benyamin. Di utara itu 10 suku lainnya. Nah, rupanya sudah ada ketegangan. Mungkin ada kurang perhatian terhadap masyarakat atau keberadaan orang-orang 10 suku di bagian utara itu, sehingga itu yang dimanfaatkan oleh Absalom ini untuk menghimpun kekuatan. Nah, sehingga setelah dia terlihat merasa diri sudah mendapatkan simpati, dukungan, perhatian dari masyarakat Yerusalem, maka inilah juga yang kemudian dilakukan oleh Absalom. Dia meminta izin kepada raja untuk pergi ke Hebron membayar nasarnya, untuk beribadah mempersembahkan nasar di tempat ibadah di Hebron, yang merupakan juga kota kelahirannya, juga kota kelahiran Daud. Atau Daud bukan kota kelahiran, tapi kota di mana Daud diurapi sebagai raja. Ya. Nah, karena itu kota Hebron ini merupakan kota yang sangat memiliki memiliki kesakralan, kota sakral lah bagi kemunculan para pemimpin begitu. Nah, kita melihat dalam bagian ayat 7 sampai ayatnya yang ke-12 itu bagaimana kemampuan seorang Absalom ini melakukan strategi upayanya supaya betul-betul terjadi bahwa dia dideklarasikan atau diproklamasikan sebagai raja bagi Israel. Dia melibatkan orang-orang penting di selatan, diundang untuk bersama-sama dengan dia ke Hebron dengan alasan untuk membayar nasar, beribadah, mempersembahkan korban. Kemudian kita melihat bahwa alasan itu alasan palsu, ya kan? Nah, disinilah kita melihat bagaimana dia memanfaatkan kesakralan kota Hebron itu bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, tapi untuk kemuliaan dirinya, ya kan? Itu.
Ada 200 orang yang tidak tahu apa-apa dengan peristiwa yang akan terjadi di sana. Karena gerakan bawah tanah daripada Absalom ini luar biasa. Sampai mereka tidak merasakan ada apa-apa di balik keadaan itu. Bahkan pada saat itu juga rupanya Absalom telah memiliki relasi yang kuat dengan Ahitofel yang disebut sebagai penasehat daripada Raja Daud, tapi penasehat yang kurang setia. Penasehat juga yang tidak tulus kepada Daud karena memiliki juga unsur-unsur kebencian dan dendam terhadap Daud. Nah, sudah direncanakan ketika hari itu tiba, maka setelah mendengarkan bunyi terompet sangkakala, maka seluruh rakyat sudah digerakkan untuk meneriakkan, membuat deklarasi, untuk membuat pengumuman, proklamasi bahwa Absalom Raja Israel. Nah, inilah yang bisa kita lihat sebagai upaya mencuri hati daripada Absalom, ayat 1 sampai 6, ayat 7 sampai 12, dia merencanakan dan sukses membuat sebuah kudeta, mendeklarasikan diri sebagai Raja Israel, ya, menggantikan ayahnya. Jadi strategi Absalom adalah mencari simpati, dukungan, barulah melaksanakan tindakannya itu. Maka dari sini kita dapat melihat bagaimana Absalom itu memiliki karunia, kemampuan, katakanlah, yang sebenarnya sangat baik kalau itu dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan baik. Nah, tapi ternyata ini untuk tujuan-tujuan yang jahat. Dia memiliki kemampuan untuk merebut hati orang, untuk merebut atau mencuri perhatian atau simpati. Dia juga memiliki strategi yang atau cara-cara yang sangat strategis untuk menggolkan sebuah rencana. Bahkan 200 orang yang boleh dikategorikan orang-orang petinggi, orang-orang hebat berpengaruh di kerajaan Daud saat itu pun tidak merasakan kalau mereka sedang dimanfaatkan. Karena tokoh-tokoh dari pusat ini datang ke Hebron kan, maka rakyat melihat, waduh memang berarti ini memang dia disupport, didukung oleh orang-orang hebat. Karena itu tidak salah kalau saat ini kesempatan untuk mendeklarasikan atau mengumumkan, memproklamasikan dia Absalom sebagai raja atas Israel. Karena itu selanjutnya dalam pasal selanjutnya kita ke ayat-ayat selanjutnya, pasal selanjutnya kita akan melihat bahwa kekuatan daripada Ahitofel ini semakin masif dan dia semakin berani melakukan perlawanan, bahkan berperang dengan pasukan Yoab dan pasukan Daud. Makin banyak rakyat yang memihak kepada Absalom. Nah, ini kita masuk pada beberapa bagian implikasi, mengingatkan kita supaya waspadalah. Sekali lagi, cermatilah, cerdaslah terhadap apa yang disebut perilaku-perilaku ambisius yang menghalalkan segala cara. Ambisi itu baik, positif sebetulnya. Tapi kalau ambisius itu artinya
memaksakan kehendak dengan cara apapun, menghalalkan segala cara apapun, memakai cara apapun. Dan sesungguhnya al-ambisius ini bisa mendatangkan kehancuran, bukan saja pada diri sendiri tapi juga kehidupan orang lain. Dan kita tahu bagaimana korban berjatuhan ketika perlawanan Absalom berperang kepada Daud dan berperang kepada Yoab. Dan ujung daripada kehidupan seorang Absalom itu adalah ia mati di antara bumi dan langit. Dia mati di ujung tombaknya Yoab. Padahal Yoab yang selalu memberi dia solusi. Dan banyak dari jasa Yoab terhadap Absalom untuk menyelamatkan Absalom ini. Dalam pasal 18 kita bisa melihat itu ayat 14 mungkin. Nah, mari bacaan ini mengingatkan kita untuk tidak atau jangan sekali-kali menggunakan strategi licik dan persepakatan gelap untuk meraih kedudukan. Tapi jangan juga kita terlalu curiga kalau ada orang sanggup meraih simpati, mengambil hati dengan gayanya yang khas, seolah-olah dia punya maksud jahat seperti Absalom, tidak ya, begitu. Karena itu bagi mereka yang mampu merebut hati masyarakat atau jemaat, ya lakukanlah itu dengan tulus demi kepentingan bersama, bukan kepentingan diri sendiri, bukan dalam rangka ambisi diri sendiri. Ibadah kepada Tuhan haruslah dengan maksud mulia, bukan seperti Absalom. Absalom dalam ceritanya selalu menunjukkan seorang figur yang tidak pernah sedikit pun mengandalkan Tuhan. Bahkan para penafsir mau berani mengemukakan bahwa Absalom ini memang tidak tahu, tidak mengenal Tuhan. Karena ibunya dari orang asing, dari suku asing yang tidak mengenal Allah. Dan karena itu dia tidak terbiasa dalam kehidupan keagamaan Israel. Memang tidak ada cerita sedikit pun, bahkan justru dia begitu berani mengatakan dia mau beribadah di Hebron untuk mempersembahkan korban nasar yang sudah dia nasarkan ketika dia berada di Gesur, kalau dia kembali ke Yerusalem. Padahal itu cuma kamuflase, alasan licik. Padahal di saat itu dia mau membangun sebuah kudeta, kan? Gitu. Karena itu jangan sampai ibadah-ibadah kita justru dirasuki, diboncengi oleh kepentingan-kepentingan diri sendiri. Gitu. Jangan ibadah kita jadi alat kampanye istilahnya juga. Itu kalau ibadah ya ibadah. Tapi kalau ada mereka yang berkepentingan di politik, caleg kah itu, dan tim sukses atau apapun, datang beribadah, jangan kemudian langsung tahu curiga. Ada maksud apa orang tiba-tiba muncul, Kang? Gitu. Sekali lagi kita diingatkan, jangan sampai menjadikan ibadah atau alasan nama Tuhan sebagai batu loncatan untuk kepentingan diri sendiri. Mungkin akan terlihat itu jalan yang mudah, seperti yang dilakukan oleh Absalom, tapi justru itu ya mencelakakan dirinya, menghancurkan dirinya dengan ujung yang tragis. Tidak ada sejarah cerita yang baik tentang Absalom ini, karena dia justru menjadikan kemuliaan Tuhan batu loncatan untuk kepentingan dirinya sendiri. Begitu. Kisah ini juga sebetulnya menggambarkan satu kisah yang tragis di mana terjadi kehancuran hubungan orang tua dan anak. Karena
maksud-maksud yang terselubung. Kalau kok dia minta maaf pada DP Papa so maafkan, so ampuni. Kenapa tidak dia bilang, Papa kita suka jadi raja, Kang. Mungkin Papa boleh persiapkan toh. Gitu. Dan bisa melihat karunia yang ada pada dia yang begitu banyak. Tapi pergeseran moral daripada Absalom ini memang terjadi saat dia menaruh benci dan dendam kepada kakak atau saudaranya, anak sulung daripada Daud, Amnon, yang memperkosa, melakukan kekerasan terhadap Tamar. Dia marah dan sangat benci, dendam kepada Amnon, sehingga dia mengambil jalan menghakimi diri, melakukan penghakiman secara semena-mena, membunuh Amnon. Nah, disitulah moralitas daripada, walaupun dia sangat dikenal sebagai laki-laki yang tampan dan punya pengaruh dan memiliki daya tarik, tidak ada yang seperti Absalom di zaman itu. Orang seperti dia yang begitu bersih dan tidak bercela dari ujung rambut sampai di ujung kaki. Tapi sayang sekali dia mengalami hal yang begitu banyak karunia kepadanya, tapi karena disalahgunakan. Karena dia juga memang tidak mengandalkan Tuhan. Itulah. Karena itu ini juga mengandung pesan moral penting bagi para caleg, tim sukses, ya, supaya bertindak secara benar dan bijak, supaya tidak terjebak dalam kesepakatan atau persepakatan gelap. Begitu. Tidak menyebarkan pengaruh buruk atau black campaign, negatif campaign itu. Artinya memang sebuah jabatan, kedudukan atau kekuasaan itu baik adanya, tapi bukan itu segalanya. Absalom terjebak menjadikan kekuasaan, merebut kedudukan ayahnya itu sebagai orang yang melihat kekuasaan itu segala-galanya. Marilah kita diajak untuk baik sebagai yang akan dipilih sebagai calon maupun yang akan memilih, supaya bersikap bijaksana. Raihlah kemenangan dengan mengandalkan Tuhan. Ini penting. Ini perilaku kontroversial yang dilakukan oleh Absalom. Dia tidak melibatkan Tuhan, malah memanfaatkan kesakralan Hebron itu untuk tempat dia mempersembahkan korban, padahal bukan itu tujuannya. Gunakanlah strategi-strategi yang baik, sebab kebaikan yang tidak teratur, ini sebuah adagium yang sangat terkenal, sebuah kebaikan yang tidak teratur dapat dikalahkan oleh kejahatan yang teratur, yang tersistematis. Biar orang ada di pihak kebaikan, tapi kita dalam dalam institusi yang baik, tapi institusi itu tidak dikelola dengan baik, dengan teratur, maka dia bisa sangat mudah dikalahkan oleh kejahatan yang selalu sangat teratur, terencana. Toh, seperti Absalom ini kan, gitu. Sampai 200 orang berpengaruh itu pun tidak tahu mereka sedang dilibatkan dalam satu upaya yang jahat. Karena pada saat itu tindakan Absalom merupakan tindakan yang jahat. Gitu. Karena kedudukan seorang raja itu adalah pilihan Tuhan. Dia bukan seperti presiden. Karena itu otoritas yang bisa menjatuhkan seorang raja hanya Tuhan. Begitu. Dia dipilih, diangkat oleh Tuhan.
Sehingga dia disebut diurapi. Karena itu ketika ada yang mau merebut takhta itu, seperti yang dilakukan oleh Absalom adalah di luar kehendak Tuhan. Maka itu adalah tindakan yang jahat. Gitu. Walaupun di kerajaan Israel Utara ada upaya-upaya kudeta, tapi itulah yang juga sudah dinubuatkan oleh Nabi Nathan kan kepada Daud. Ketika Daud melakukan kejahatan di mata Tuhan dengan mengambil Batsheba, istri Uria, maka Nathan menyampaikan 3 kutukan kepada Daud. Bahwa pedang tidak akan pernah menyingkir dari kerajaanmu. Bahwa keluarganya akan mengalami banyak malapetaka. Termasuk mungkin yang dilakukan oleh Absalom ini. Gitu. Dan yang ketiga, bahwa Daud akan dipermalukan secara luar biasa. Di mana sekian banyak istri dari Daud akan justru mendatangkan problem moral bagi bangsa itu. Akan dipermainkan oleh anak-anaknya sendiri. Bayangkan itu, ucapan dari seorang Nabi Nathan. Nah, itulah yang mungkin bisa terlihat di sini mulai terjadi. Demikian banyak sudut pandang dari para penafsir. Nah, karena itu segala macam bentuk permufakatan jahat itu sebetulnya sudah bisa muncul dan kapan saja terjadi akibat dari satu keadaan di masa sebelumnya. Itu sudah sudah dimulai bibit-bibitnya, tapi nanti kemudian baru dia muncul gitu, secara terbuka. Karena itu mengingatkan orang ini, gunakanlah strategi jangan sampai justru kebaikan dikalahkan oleh yang jahat. Karena pemilu itu bukan hanya sekedar memilih orang baik atau yang terbaik. Pemilu itu adalah kesempatan periodik yang kita sepakati sebagai warga Indonesia dalam setiap 5 tahun kan, menurut konstitusi. Bukan hanya memilih orang terbaik, tapi juga untuk mencegah supaya jangan orang jahat berkuasa. Gitu. Jangan sampai orang jahat berkuasa seperti Absalom ini. Dapat dia manis-manis di muka rakyat, bahkan dia sampai salami itu dia peluk lagi, cium lagi. Luar biasa dia mengambil simpati, mengambil hati rakyat. Gitu. Tapi ternyata itu bagaimana? Nah, seru memang bacaan ini, toh. Sangat syarat dengan trik dan intrik. Nah, kita pelajari kitab Samuel itu mencatat secara terbuka supaya itu jadi pelajaran berharga bagi kita untuk mencermati, melihat tajam. Oh ini enak betul. Oh ini tuh boleh betul. Toh? Nah, karena mengambil keputusan adalah kita. Jangan memanfaatkan ibadah gereja untuk kepentingan pribadi. Ya. Jangan jadikan Tuhan batu loncatan, toh? Begitu. Karena DP balik akan jadi batu sandungan justru. Tapi untuk kepentingan semua orang. Jangan untuk kepentingan kelompok, agama, termasuk gereja. Jangan untuk kita, ini untuk bangsa. Kita harus menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Di mana kita pergi dan berada, kita diutus oleh Tuhan. Dan jangan karena harta dan takhta, apalagi warisan, menghancurkan hubungan dalam kekeluargaan. Ya. Seperti itu. Pesan-pesan penting moral bagi kita nanti kita perluas atau elaborasi lagi dalam diskusi. Ya. Tapi setidaknya ini sebagai referensi kita, tambahan referensi
selain yang ada di MTPJ. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kembalikan pada moderator. Catatan nih. Terima kasih. Cuma pendek, pendeta. Jadi apa itu mau tanya ini, apa langkah gereja menyikapi tahun politik ini dalam trik-trik yang seperti yang dicontohkan tadi. Karena begini pendeta, kalau di politik hari ini torang berteman, besok sunya nak berteman, ataupun hari ini torang nak berteman, tapi besok torang boleh berkoalisi dan akhirnya jadi sama dalam pemikiran. Tapi saya tidak bertumpu di politik ini. Torang udah bicara tentang torang persekutuan gereja. Apa langkah dari torang? Karena begini Pak Pendeta, bilang seperti ini kerjasama di dalam akhirnya kerjasama dalam kejahatan ceritanya kan. Berlindung di balik seperti Absalom, backing ibadah itu atau nama Tuhan itu menjadi satu kekuatan dari dia untuk merangkul banyak orang, merangkul banyak pendukung yang secara tidak sadar dorong sudah ikut-ikut pada dia. Nah ini sekarang juga yang memang jelas dan memang torang lihat di tengah-tengah torang persekutuan gereja ini sendiri. Dia nak berbicara politik karena kalau politik memang biasa. Tapi kalau itu jadi di dalam persekutuan di gereja, mulai dari sinode, wilayah, ada himbauan dari PGI saat ini untuk itu pendeta-pendeta, pelayan-pelayan khusus, nyana usah si tunjung tuh orang mau pro pas apa. Tapi ini di Facebook, waduh memang so nyanda takut untuk memperlihatkan memang so di mana dorang. Karena apa? Karena memang so tahu sebenarnya salah, tetapi takut dengan kedudukan. Ini takut dengan kedudukan kok. Karena banyak aturan-aturan yang sebenarnya mestinya ditaati oleh orang sebagai pelayan khusus. Tetapi kenyataan yang orang lihat dengan berbagai cara yang curang dan tidak baik, menggalang orang atau jemaat untuk mendukung idenya atau karena takut kedudukan atau dalam jabatan gerejawi, mengiyakan hal yang tidak benar atau yang menyalahi aturan. Dalam hal ini aturan di gereja itu lewat tata gereja. Kalau orang memang hidup yang diumpamakan bahwa ibadahmu yang sejati adalah orang hidup ini. Kalau memang hidup ini dikatakan tadi bahwa orang betul-betul untuk memuliakan Tuhan bukan dengan maksud apa-apa, maka pada waktu kita masuk di ranah politik, tentu saja kita akan melahirkan hal-hal yang baik, apalagi sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang notabene mestinya menghentar itu jemaat untuk melihat hal-hal yang baik, hal-hal yang benar dan bertindak dengan benar. Sehingga ini langkah dari orang gereja untuk menghadapi hal ini. Karena orang sendiri kadang-kadang yang nak memberikan contoh keteladanan yang baik. Bagaimana orang mau hantar ini dia. Itu saja Pak Pendeta, terima kasih. Ya, terima kasih. Satu pertanyaan tapi juga pernyataan yang tidak ringan ini. Ya. Karena bagaimanapun harus kita akui kita sudah dari waktu ke waktu mengalami peristiwa seperti ini. Dan memang tidak sedikit orang yang kecewa.
karena merasakan tidak ada satu perubahan yang signifikan terhadap kehidupan berpolitik kita di Indonesia. Ya. Suhu yang naik turun itu grafik yang naik turun itu membuat banyak orang sangat pesimis terhadap proses pesta demokrasi ini, ya kan? Nah, tidak luput daripada itu adalah gereja, warga gereja, yang seharusnya menjaga integritas sebagai warga negara yang cerdas dan cermat menyikapi suasana politik, ya. Tapi justru terlibat agak seperti disebut di sini dengan persekongkolan atau permufakatan gelap. Itu yang bahaya. Nah, tapi tidak menutup mata kemungkinan itu ada, memang ada fenomena itu, tapi itulah kesulitan kita mengekspos itu, mengeksplor itu. Banyak yang tidak mampu seperti penulis kitab Samuel ini mengungkapkan apa adanya, toh. Ya. Karena takut dengan risiko itu. Tapi kita melihat contoh penulis kitab Samuel, ya, dia tulis apa adanya. Ini tuh Absalom dan Beking. Walaupun mungkin kepemimpinan Daud punya kelemahan-kelemahan, tapi inilah juga ada upaya-upaya jahat. Pelajaran ini mengingatkan kita supaya ya kita harus pahami memang lebih dalam tentang moto para politikus itu, bahwa dalam dunia politik itu tidak ada teman yang abadi dan tidak ada musuh yang abadi. Hari ini teman, besok boleh baku musuh, dan selanjutnya udah balik ulang begitu. Karena yang ada adalah kepentingan. Kepentingan ini adalah kepentingan untuk banyak orang. Yang jadi soal adalah banyak yang lebih mengutamakan kepentingan sendiri. Bagi Calvin, politik itu adalah satu jalan kebaikan untuk mendatangkan kesejahteraan bagi banyak orang. Karena itu dalam dunia politik itu adalah terjadi pertengkaran, perdebatan ide, gagasan. Begitu. Bukan elektabilitas, tapi kualitas. Begitu. Termasuk yang pertama yang harus ditunjukkan seorang politisi adalah etikabilitas. Barulah kemudian kualitas. Habis etikabilitas, kualitas, intelektualitas, dan terakhir baru elektabilitas. Tapi orang banyak kali lebih banyak elektabilitas lebih dulu. Karena itu yang bertebaran di mana-mana bukan ide, gagasan atau mencerdaskan, tapi justru cuma penyebaran baliho di mana-mana, merusak pemandangan, bahkan mengganggu pandangan di jalan. Bisa-bisa orang tatabrak tagati gara-gara cuma baliho. Itu malah ada baliho rubuh di mana itu kan gitu. Bahkan sudah dari dulu dibilang jangan sampai tuh baliho kasih paku di kayu, di pohon, merusak tuh lingkungan tuh itu. Kalau stok kasih ika karena sementara boleh, maka kalau paku, nah itu. Bagi orang-orang yang sudah merasa kesadaran lingkungan itu sangat tinggi, mereka sangat kritis terhadap hal-hal seperti itu. Itu untuk kepentingan yang baik, tapi merusak kebaikan juga yang lain, sisi lain. Jadi jangan sampai, kita harus cerdas dan cermat dengan sampai itu. Nah, jadi pertanyaan dan pernyataan itu saya mau mengundang kita untuk kembali, marilah dalam memilih juga sebagai status sebagai pemilih,
atau sebagai tim sukses orang harus juga melibatkan Tuhan dalam proses ini, dalam doa, sambil mentaati firman-Nya supaya orang nyanak terperangkap di dalam jebakan bawah tanah itu, permufakatan gelap. Toh? Gitu. Permufakatan gelap itu ya sudah termasuk perjanjian dan tukar tambah macam-macam gitu. Jangan sampai pada akhirnya aduh rugi jo, karena nak jadi so keluar lebih banyak-banyak toh, begitu. Ini kan bahaya. Karena politik itu seharusnya mengedepankan kualitas dalam hal etikabilitas dan intelektualitas, begitu. Baru kemudian elektabilitas. Tapi orang lebih populer dengan elektabilitas. Dalam rangka elektabilitas ya mainlah di situ money politik. Mainlah di situ cara-cara seperti Absalom ini. Ya. Seharusnya demokrasi itu terbuka. Perbedaan itu soal biasa, tidak harus menjadi alat permusuhan dan menyebar kebencian, kemarahan, dendam yang menimbulkan permusuhan dan ketegangan lain-lain. Bahkan antara orang tua dan anak pun, toh, apalagi cuma anak mantu, bisa terjadi kan? Nah, jadi sekali lagi kembali, mari kita simak dan menerima pengajaran daripada bacaan ini, supaya kita sebagai gereja, ya sebagaimana tema bulanan kita, keadilan, damai, dan kasih Yesus Kristus menjiwai pesta demokrasi. Jangan sampai demi kepentingan sekelompok orang tertentu dan merusak lembaga institusi yang baik yang kita cintai, yaitu gereja milik Tuhan ini. Karena keyakinan saya bahwa siapapun yang memanfaatkan Tuhan hanya untuk kepentingan dirinya, satu saat akan, itu sejarah dari kitab Suara Para Nabi seperti itu, hanya akan menuju kehancuran. Begitu. Kalaupun ada, itu memang tulus, oke? Dan jangan sampai itu jadi satu saat ditagih. Gitu. Torang sok kasih pengoni begini, kong apa ngoni mau kasih patorang? Ada kan begitu? Malahan ada tuh caleg ketika dia tidak jadi, dia ambil ulang tuh dia dah kasih kote. Itu peristiwa di waktu itu lalu, Kang. Tagih menagih ini yang bahaya. Artinya tidak tulus. Ini. Boleh begitu. Artinya sekian lama cuma memanfaatkan dang. Toh? Dan itu berbahaya, patut kita ingatkan. Itu bisa menimbulkan kerusakan dan kehancuran bagi orang sendiri di masa depan. Ini cerita Absalom begitu. Oke, jadi andalkan Tuhan, jalani dengan tenang, baik sebagai pemilih dan yang dipilih. Kalau orang jadi, itu juga kehendak Tuhan. Kalau tidak juga, itu kehendak Tuhan. Harus diaminkan. Sehingga tidak terjebak pada ambisius yang menghalalkan segala cara seperti Absalom, kan? Kita patut bersyukur ada orang-orang yang berani mau mengambil bagian dalam pesta demokrasi sebagai caleg. Itu orang-orang berani. Tapi jangan bersembunyi atau sembunyi-sembunyi dengan permufakatan gelap ini, harus kita ingatkan. Apalagi memanfaatkan Tuhan sebagai batu loncatan, memanfaatkan mimbar gereja sebagai alat kampanye. Itu kan yang dilakukan oleh Absalom. Dia memanfaatkan ibadah di Hebron itu untuk mengkampanyekan, untuk memproklamasikan dirinya. Seperti itu. Untuk mendeklarasikan. Jangan membuat deklarasi orang-orang yang tidak tahu apa-apa kemudian sudah dibangun deklarasi. Karena kita lihat banyak di medsos, tiba-tiba kelompok ini diajak untuk deklarasi, padahal mereka harusnya ada aturan, termasuk ASN. Apakah betul itu di dalam medsos, ya saya tidak tahu, tapi melihat itu seperti satu fenomena
Nah, jangan juga begitu mudah kita melihat hal-hal seperti itu seolah-olah benar. Jangan-jangan itu hoax seperti betul, tapi sebenarnya settingan. Gitu? Tapi ada juga yang sebetul teranggap settingan. Ini dunia sekarang memang membingungkan loh. Tapi okelah, maka diajar kepada kita cermat, mesti punya mata iman yang tajam melihat realitas kita. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita akan menutup rangkaian kusapa kita pada saat ini. Mari berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di sorga, Engkau yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau yang boleh menuntun kami, pelayan khusus maupun jemaat-Mu boleh ada dalam satu program kusapa, kunjungan sharing dan pengembalaan. Dalamnya Bapa di sorga, kami lagi sudah diberikan pengertian yang benar tentang maksud daripada firman Tuhan, sehingga itu boleh menjadi pedoman bagi kami pelayan khusus dan jemaat. Boleh kami terus wartakan firman ini berdasarkan atas kehendak Tuhan yang berlaku atas kehidupan kami. Bapa di sorga, mampukan terus Tuhan bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Andrio Awi STH, yang saat ini boleh menjadi pemateri. Engkau kiranya pakai terus dia lebih heran lagi Tuhan dalam pelayanannya, dimanapun dia pergi dan berada, Tuhan terus menuntun dan menjaga akan kehidupan Bapak Pendeta yang kekasih. Ya Bapa di sorga, dalam program kusapa saat ini ya Tuhan, kami juga sudah memberikan persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kami atas setiap berkat Tuhan yang boleh kami terima dalam kehidupan kami. Biarlah Bapa di sorga, apa yang boleh kami berikan itu guna hormat untuk memuliakan akan nama Tuhan, dan Bapa di sorga memberkati Tuhan setiap tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum memberi. Biar kiranya Bapa di sorga kami terus diberkati dalam tugas dan pekerjaan kami masing-masing. Bapa di sorga, dengan selesainya kegiatan kusapa kami pada saat ini, kami juga Bapa di sorga akan melanjutkan dengan pembahasan program anggaran jemaat di sepanjang tahun 2024 ini. Biar kiranya Bapa di sorga terus menyertai memberkati kami semua ya Bapa, sehingga Bapa di sorga kami akan terus melanjutkan pelayanan ini dengan sukacita iman berdasarkan atas kehendak Tuhan yang berlaku atas kehidupan kami semua. Terpujilah Engkau Allah Bapa di sorga. Inilah kami yang mengucap syukur kepadamu, dan biarlah Bapa di sorga kegiatan kusapa ini kami hanya tutup di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih sampaikan kepada Bapak Penatua Ramli Urara. Selanjutnya kita dengarkan ucapan terima kasih yang akan dibawakan oleh Bapak Penatua Dr. Niko Lumintang. Atas nama Pelsus Rayon 2, pelaksana kusapa saat ini menyampaikan terima kasih pertama kepada Bapak Pendeta Andrio Awi STH yang sudah menyampaikan materi kusapa malam hari ini. Tuhan berkati Bapak Pendeta dan keluarga, dan juga seluruh pelayan khusus dan jemaat yang boleh hadir dalam acara kusapa saat ini. Sampaikan terima kasih, dan juga rekan-rekan Rayon 2 yang sudah ada saat ini.